Shalom. Shalom saudara. Selamat pagi. Sampai kembali dalam rumah Tuhan. Pagi ini kita akan melayani, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Yesus Kami Puja. Kami puja.
Bapa
Tiba saatnya kita memuji oleh nama Tuhan. Mari siapa kita berdiri, kita bergoyang-goyang buat Tuhan, bersorak-sorai menari buat Tuhan. Sukacita surga.
seperti-Mu. Bapa
Kami mengucap syukur untuk semua kasih-Mu atas hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian kami naikkan boleh menjadi rupa yang berbawa harum di hadapan-Mu. Setiap kesaksian kami boleh dengar, kami boleh menambahkan iman percaya kepada Engkau bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan Yesus sempurnakan ibadah kami lewat firman Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak akan mampu melangkah tanpa firman-Mu ya Bapa. Hamba yang Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan kepada firman-Mu Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu dengan otoritas Allah sendiri, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Hidup kami mau diubahkan oleh firman-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau tanggalkan segala ego kami di hadapan Engkau. Kami mau menerima firman-Mu. Tegurlah kami semua lewat pada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, firman yang kami dengar bukan satu kebetulan, tetapi Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kami saat ini Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, lahirkan kami semua untuk mendengar firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau kami percaya sudah dipatahkan lewat pujian kami, sehingga firman Tuhan kami dengar adalah firman Tuhan yang murni, akan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kembali kita boleh bersehati memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Puji syukur, terima kasih pada Tuhan Yesus atas kesempatan yang diberikan kembali melalui gembala yang ada. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini saya mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Tepat hari ini juga usia pernikahan kami yang ke-17 saudara. Puji Tuhan, saya boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam rumah tangga kami begitu luar biasa. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Tidak henti-hentinya Tuhan berkarya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kalau mau dikatakan tidak gampang ya saudara menyatukan dua manusia, dua pemikiran yang berbeda, harus menjadi satu. Keinginannya berbeda, sifatnya berbeda, kebiasaannya juga berbeda saudara. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang dipersatukan manusia mungkin bisa diceraikan saudara, tetapi apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan. Oleh sebab itu kita sebagai keluarga-keluarga rohani yang telah dipersatukan dalam kekristenan, di dalam rumah Allah, atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita harus tetap menjadi satu. Puji Tuhan saudara, memang tidak jarang di dalam keluarga kami ya, mungkin sedikit kesaksian bahwa dari awal pernikahan gak gampang saudara. Sering terjadi percekcokan dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Sesuatu yang rasanya kaget. Tetapi itulah uniknya sebuah pernikahan. Perbedaan itu tidak dijadikan sebuah alasan, sebuah masalah sehingga tidak dapat dipersatukan saudara. Tetapi perbedaan itu sesungguhnya
Ya, hobinya kita mungkin berenang, dia harus ikut kita berenang. Ya, dia berenang terus. Kita nggak bisa. Kesukaan kita mungkin suami kita sukanya basket atau yang lainnya. Kita tidak ada variasi. Justru itulah uniknya dalam sebuah keluarga. Perbedaan tidak menjadi sebuah masalah. Oleh sebab itu, keluarga kami berusaha terus, berkomitmen terus untuk tetap berjuang, tetap berusaha supaya kami tetap bersatu sampai maut memisahkan. Tetapi berbeda saudara, dalam kenyataannya seringkali manusia lebih mengutamakan keegoisan pribadi. Itu yang tadi saya sampaikan saudara. Sehingga ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak baik. Kawin cerai tidak jarang terjadi dalam keluarga kekristenan juga saudara. Iblis selalu berusaha mencari cara untuk menjatuhkan manusia. Dia selalu aktif saudara. Coba aja kita perhatikan ya, itu salah satu cara pekerjaan iblis. Kalau kita pergi ke dunia mana, ketika dia mengkonsumsi sesuatu, dia aktif saudara. Itulah pekerjaan si iblis. Dia selalu ingin merusak rumah tangga yang harmonis, terlebih yang hidup di dalam Tuhan. Karena iblis dan Allah tidak bisa bersatu. Oleh sebab itu, firman Allah juga mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatunya harus didasari dengan kasih. Kita buka saudara dalam 1 Korintus yang ke-13. 1 Korintus yang ke-13 ayat 4 sampai yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-8, saya bacakan dalam kasih Kristus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar menanggung sesuatu. Ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi dikatakan bahwa kasih tidak akan berakhir saudara. Oleh sebab itu, kasih itu harus ada di tengah-tengah keluarga. Apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, tetap kami mau terus membangun kasih itu tetap ada saudara. Kalau nggak ada kasih, mungkin pernikahan kami tidak ada sampai saat ini saudara. Pernah saudara, bukannya tidak pernah melihatnya, mungkin ini Lilin sama Joni enjoy aja mereka. Enggak saudara, di awal-awal pernikahan pernah sampai mau sesuatu terjadi, angkat kaki dari rumah. Bukan sesuatu yang tidak mungkin kalau kasih itu tidak ada saudara. Oleh sebab itu kasih mula-mula itu harus kembali ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin saudara. Kerinduan kami sebagai pelayan Tuhan jemaat GPDI Marturia, baik dalam keluarga yang masih muda ataupun keluarga yang sudah dewasa, tetap kita hidup di dalam kebenaran firman. Tetap kita memupuk kasih itu, cinta mula-mula dalam keluarga kita tetap ada sampai sesuatu yang dahsyat Tuhan tetap kerjakan dalam keluarga kita saudara. Begitu juga dalam anak-anak muda, ya. Puji Tuhan, kemarin ibadah kaum muda remaja sudah kembali dilaksanakan saudara. Kita bersuka cita, ada banyak pengajaran-pengajaran yang diberikan. Mau disampaikan bahwa di dalam kita membangun sebuah relationship, sebuah hubungan, berilah waktu yang cukup panjang, cukup baik, saling mengenal, saling tahu. Jangan sampai apa saudara,
menyesal di kemudian hari. Sulit, karena kita harus kembali kepada firman Tuhan tadi, bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Sebagai hamba Tuhan, mungkin saya harus mengatakan hal tersebut karena itu adalah kerinduan Allah dalam kehidupan kita sebagai keluarga yang telah dipersatukan oleh Allah. Begitu juga dalam kesetiaan pengiringan kita kepada Tuhan, saudara. Harus ada perjuangan supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, betul? Sama dalam perjuangan sebuah keluarga. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita juga harus berjuang bagi keluarga kita. Kita harus terus ada usaha. Mari saudara kita buka firman Tuhan pada pagi hari terdapat di dalam Lukas yang ke-13. Lukas yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Saya rindu kita membacakannya secara bergantian saudara, dari ayat 24 sampai ayat yang ke-30 dalam hitungan yang ketiga. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Jika Tuhan mengatakan dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar, atau pintu bisa berkata, "Tuhan, bukalah pintu," dan Dia akan menjawab berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi Dia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kaum sesuai dengan melakukan kejahatan." Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan berumah di dalam kerajaan Allah. Kita baca bersama dalam ayat 30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Firman Allah datang kepada kita bahwa kita harus berjuang. Dalam ayat 24 dikatakan, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu," saudara. Berjuang artinya apa? Artinya harus ada usaha untuk mencapai sesuatu. Harus ada pengorbanan untuk mencapai sesuatu, saudara. Berjuang adalah menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita untuk terus berjuang. Dalam maksud kalimat ini, saudara, jelas bahwa perjuangan itu tidak pernah selesai. Berjuanglah artinya terus berulang sampai engkau masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Artinya tidak ada kata selesai sampai nafas kehidupan itu berhenti, saudara. Begitu juga dalam setiap apapun yang kita lakukan, pasti kita perlu perjuangan. Untuk itu firman Tuhan datang kepada saya dan saudara pada pagi hari ini berjudul "Berjuang di dalam Tuhan". Hidup adalah sebuah perjuangan. Saya mencatat saudara, kalau kita mau menjadi orang yang berkemenangan, bisa masuk di dalam kerajaan Allah, yang pertama adalah berjuang dengan penuh pengorbanan. Kembali saya bacakan dalam ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Berjuang dengan penuh perjuangan, pengorbanan adalah sebuah target bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Berjuang dengan penuh pengorbanan
di dalam kita mencari kebenaran firman, saudara. Kita harus terus hidup tanpa lelah. Filipi 1 ayat 21 dikatakan, kata Rasul Paulus, Filipi 1 ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus sampai mengatakan hal tersebut karena ia tahu bahwa apa yang berasal daripada dunia adalah sesuatu yang tidak kekal, hanya sementara. Tetapi dia paham betul bahwa segala sesuatu yang harus dia lalui dalam dunia ini, dia harus dianiaya, dia harus disiksa, dia harus dipenjara. Pengorbanan yang dia lakukan akan digantikan dengan sesuatu yang luar biasa oleh Allah. Akan diperoleh kembali ketika dia masuk ke dalam kekekalan itu, saudara. Sehingga dia tidak takut lagi, dia tidak patah semangat, dia tetap berjuang untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, saudara. Berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Ada banyak orang yang mau masuk, tetapi sedikit yang bisa masuk. Siapa yang kira-kira Tuhan? Siapa yang kira-kira Tuhan? Akukah? Yang harus kita, saudara. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pintu itu, kita harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Saya ingin bertanya, saudara, kalau kita nih mengikuti sebuah seleksi, sebuah audisi, ya, terus ternyata kita lolos di dalam seleksi itu, apa sih rasanya? Senang? Bahagia? Pasti. Weh, gue dapet seleksi nih, menang seleksi. Tetapi sesungguhnya, saudara, lulus dari seleksi merupakan titik awal untuk mendapatkan kemenangan sesungguhnya. Dapat grand prize-nya, saudara. Itu baru titik awal. Begitu juga dalam kerohanian kita, ketika kita bertobat percaya kepada Tuhan, itu adalah titik awal perjuangan kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Coba kita perhatikan, saudara, dalam sebuah audisi, ketika dia lolos sebuah audisi, dia harus mengikuti yang namanya karantina. Artinya bahwa kita harus memisahkan diri dari dunia. Kita tidak mau terikat dalam dunia. Dalam perjalanan seleksi itu juga, saudara, mencapai kemenangan sesungguhnya, ada tekanan, ada pressure. Coba kita lihat tuh Pastor Jeff sampai berkeringat, saudara. Tetap dia masak seenak mungkin. Rasa ini kurang, coba lagi. Rasa ini kurang, coba lagi, saudara. Sampai jadi makanan yang lezat dibawa kepada juri. Tekanan itu adalah ujian yang harus kita lalui dalam dunia ini, saudara. Tidak mungkin ketika kita ada dalam dunia ini semua fine-fine aja. Merasa fine aja tetap ada ujian, saudara. Kenapa ya masalah ini gak selesai? Aduh, kenapa ya ujian ini harus datang? Aduh, kenapa ya saya harus sakit? Itulah ujian, saudara. Sampai level kemenangan itu kita raih. Yaitu apa? Kemenangan, grand prize, hidup yang kekal, kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Artinya berjuang itu tidak pernah putus sampai nafas kehidupan kita, sampai Tuhan memanggil kita, saudara. Berjuanglah supaya bisa masuk melalui pintu yang sempit itu. Berikutnya, saudara, supaya kita bisa masuk ke dalam pintu yang sempit itu, tadi yang pertama bahwa kita harus berjuang dengan pengorbanan. Yang kedua adalah bahwa kita harus berjuang untuk menjadi sahabat Allah. Menjadi seorang sahabat untuk sahabat, apa yang harus dilakukan, saudara? Yang mendekat, ya. Kita harus deketin dia. Kita harus tahu siapa dia.
Betul? Kita harus mencari Tuhan di dalam roh dan kebenaran, membangun mesbah doa yang kudus di hadapan Tuhan. Mazmur 100 yang kelima, Mazmur 105 ayat yang keempat. Mazmur 105 ayat yang keempat dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, menjadi rutinitas rohani yang harus kita lakukan, saudara. Bukan rutinitas biasa. Oh, sudah jam segini waktunya berlutut cari Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi harus berasal daripada hati kita. Ada komitmen, ada kerinduan, ada pengorbanan juga, saudara. Mungkin saat itu kita sedang bekerja, tapi harus ada yang dikorbankan. Bukan berarti, wah, salah nih pelayan Tuhan ini. Masa aku lagi kerja disuruh tiba-tiba tinggal semua berdoa? Tidak, saudara. Harus juga ada hikmat daripada Tuhan. Ambil waktu doa yang terbaik buat Tuhan. Mungkin jam pagi kah? Atau jam malam kah? Firman Allah, carilah wajahnya selalu. Artinya tidak terputus-putus. Tidak ada batas waktu. Tidak ada henti-hentinya, saudara. Kita harus tetap mencari Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Jangan sampai ketika kita mencari wajah Tuhan, ketika ada ancaman, ya, ketika ada desakan, kita baru Tuhan tolong saya. Itu artinya adalah kekristenan yang egois, hanya mau enaknya doang, ya. Tetapi firman Allah mengajak kita untuk mencari wajah Tuhan selalu. Keberadaan kita adalah anugerah Tuhan. Dengan apa aku balas kebaikan Tuhan? Selain aku memuji dan memuliakan nama Tuhan, selain aku meninggikan nama Tuhan, selain aku menyenangkan Engkau ya Allahku, ya Tuhan, ya Bapa. Ada pujian katakan, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu Kau. Kita harus menjadi orang yang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau menuntun langkahku. Aku perlu Engkau membimbing jalanku. Aku perlu Engkau membimbing keluargaku, Bapa. Kuserahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Percaya, kalau kita sudah menjadi sahabat Allah, pasti Tuhan bela kita. Amin. Kita punya sahabat yang siap sedia 24 jam. Ya. Sahabat kita di dalam dunia perlu waktu tidur. Besoknya ceritanya mau ngantuk. Besoknya ceritanya bini gue gak bohong. Banyak, saudara. Tetapi Allah kita, Mazmur Daud katakan bahwa Dia menjaga Israel. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Kapan waktu engkau datang di hadapan Tuhan, Tuhan dengar. Tetapi bawalah dengan hati yang bersyukur. Bawalah dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu. Maka Allah, sahabat yang sejati itu, akan berperan aktif dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah lalai untuk selalu menolong setiap anak yang berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Percaya bahwa kita punya sahabat yang sejati. Haleluya ya, saudara ya. Jangan sampai ketika hari Tuhan tiba, kita merengek-rengek mau masuk pintu itu. Kita mau menangis jungkir balik kayak apapun ketika pintu itu sudah ditutup. Percuma, saudara. Selagi kesempatan itu masih ada di dalam dunia ini, gereja Tuhan masih dibuka. Ya, mau lewat jalan ibarat, pintu masih
perjuangan di dalam Tuhan. Kita harus terus berjuang, berusaha, berkorban, mendekat kepada Allah, menjadi sahabat Allah, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-20 kembali dalam Lukas Lukas 13 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Allah tidak mengenal kita sekalipun kita beribadah kepada Tuhan. Allah tidak mengenal kita sekalipun KTP kita Kristen. Tetapi Allah mau melihat hati yang sungguh-sungguh di hadapan Bapa. Kita mau berbicara hati ke hati kepada Tuhan, ya, mencari wajah Allah selalu, menyenangkan hati Tuhan, sehingga ketika kita jatuh, Tuhan yang menggendong kita. Ketika kita sakit, Tuhan yang menyembuhkan kita. Ketika kita lemah, Tuhan yang menguatkan kita. Dan ketika kita tidak berdaya, Tuhan yang akan selalu merangkul kita, saudara. Allah yang penuh kasih, sahabat yang sejati. Kalau kita berani berjuang dengan pengorbanan bagi Tuhan, Tuhan lebih berani berkorban buat saya dan saudara. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita yang hidup, Dia ada. Allah kita yang hidup, Dia hadir dimanapun kita berada. Tuhan hadir, asalkan kita mau membuka diri. Ya, hanya satu kuncinya, mau nggak berjuang, mau berusaha nggak berjuang. Hanya satu kuncinya, berarti dari pribadi kita. Tidak ada orang lain yang bisa menolong kita. Kisah Hasan dengan orang yang kaya, ketika dia sudah sampai di rumah Bapa, tolong aku, nggak ada yang bisa menolong, sudah terpisah dengan jarak yang jauh. Oleh sebab itu, perjuangan kita hanya dapat kita lakukan seorang diri, tidak dapat ditolong oleh orang lain. Di dalam dunia ini, kita mau memupuk kerohanian kita, tetap setia, tetap melayani pekerjaan Tuhan, tetap berdoa, tetap mencari Tuhan, supaya kita mengejar pintu itu dapat kita masuki, saudara. Kembali dalam ayat yang ke-29 dan 30. Dan orang yang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Kalimat ini, saudara, dalam ayat yang ke-30 sangat menarik perhatian saya. Saya teringat, saudara, ada sebuah kejadian yang luar biasa dalam SEA Games tahun 2015. Ada seorang atlet Indonesia di mana saya menonton YouTube pada saat itu. Seorang pelari wanita bersama Trianingsih, saudara. Ketika dia berlari dalam pertandingannya itu, saudara, dia berada di garis yang belakang. Tetapi ketika lonceng akhir itu berbunyi, dia berlari terus, saudara, sampai dia melewati pelari di depan, sampai dia tiba di garis finish. Dia menjadi pemenang. Bukan berarti kita yang lahir dari papa mama yang Kristen kita sudah pasti masuk surga. Bukan berarti kita datang ke
firman Allah pada pagi ini, kita harus berjuang sampai akhir hidup kita. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang tertinggal, saudara, sekalipun kita kelihatannya orang yang percaya pada Tuhan, orang yang setia pada Tuhan. Tetapi Allah melihat setiap hati. Allah melihat setiap ketulusan kehidupan kita, saudara. Allah katakan, orang yang terakhir bisa menjadi terdahulu, tetapi orang yang terdahulu mundur menjadi yang terakhir. Mana yang kau pilih, saudara, sebagai umat-umat Tuhan? Hidup adalah perjuangan. Itu harus menjadi sebuah pemikiran dalam kehidupan kita. Ya, saya mau terus berjuang. Saya mau meninggalkan kehidupan lama saya. Saya mau meninggalkan dosa-dosa saya. Pandangan lurus ke depannya itu pintu itu. Pintu yang sempit itu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Pernikahan kami yang ke-17 juga tidak berhenti sampai di sini. Oh, sudah tenang. Ya, orang bilang sudah lewat masa krisis, mungkin sudah 17 tahun dewasa. Tidak, saudara. Tetap harus berjuang. Ya. Saya ingin melihat begitu banyak kesaksian kemarin. Pernikahan sudah sampai usia yang ke-50 lebih. Kita mau berjuang sampai Tuhan datang, sampai mau memisahkan. Hidup didasari oleh kasih. Dan kasih itu bukan hanya kasih, tetapi kasih yang berasal daripada Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran firman. Mari saudara, pada pagi hari ini, hidup adalah perjuangan, bukan hanya sebuah firman yang lewat lalu begitu saja. Tetapi firman itu harus tinggal di dalam hati kita. Firman itu harus berbuah. Artinya kita harus menjadi pelaku firman. Supaya sampai saat tiba, kita bisa sampai ke dalam rumah Bapa, saudara. Efesus yang ke-6 ayat ke-10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mungkin kita gak mampu saat ini mau berkorban. Mungkin kita gak bisa berjuang sendiri. Tetapi firman Allah katakan, kuatlah di dalam Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, pasti Tuhan kuatkan kita. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Firman itu menjadi sesuatu yang favorit dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, aku mau tinggal di dalam engkau, dan engkau tinggal di dalam aku. Supaya ketika aku mencari engkau, engkau ada. Ketika aku terus berjuang di dalam dunia ini, perjuanganku tidak sia-sia. Karena satu hari kelak, kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan akan bilang, masuk, silakan masuk. Dan kita mau menjadi bagian orang yang diterima oleh Allah. Puji Tuhan, saudara. Mari kita mau refleksikan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kehidupan kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, selidiki aku ya Tuhan. Saya undang para pemain musik MC dan singer untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Aku mau tetap berjuang Tuhan.
timbul seperti emas. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Tuhan, selidiki aku. Mari nyanyikan di dalam hati kita. Izinkan Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Amin. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah sudah disampaikan pada pagi hari ini, bahwa sebuah kehidupan adalah sebuah perjuangan. Marilah kita terus berjuang di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Ada begitu tantangan yang datang secara pribadi, mungkin dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, di dalam pertemanan kita, pergaulan kita. Mungkin kita punya pergumulan sakit penyakit. Percaya bahwa pengorbanan kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Jerih lelah kita tidak ada yang sia-sia. Ketika kita melakukan firman Tuhan, hidup menjadi sahabat Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari saudara buka hati kita. Beranikah mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hatimu dan hatimu? Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh di dalam Engkau? Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh, Tuhan, mengasihi-Mu, Bapa?
lagu-lagu firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, setiap perjuangan kami di tengah-tengah dunia ini dalam pengiringan kesetiaan Kami tidak ada yang sia-sia. Kami mau mengejar keselamatan itu Bapa, tetapi kami tidak mampu tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, peganglah tangan kami, jangan pernah lepaskan kami Bapa. Bahwa kami melalui setiap pencobaan, setiap ujian, setiap tantangan itu Bapa, supaya kami timbul menjadi pemenang. Kami percaya kasih karunia Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Firman Tuhan pada pagi ini sudah disampaikan. Biar Tuhan Roh Kudus terus berkarya dalam setiap kehidupan umat-umat jemaat GBI Manturia. Ada pemulihan, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi. Ada damai sejahtera dalam setiap pribadi masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kehidupan kami. Dan kami hanya mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua orang yang berkata, amin. Puji Tuhan, silakan dulu saya kembalikan kepada puji. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Kita semua telah diberkati dalam firman Tuhan yang telah diberikan. Hari pada pagi hari ini saya berada bersama bangkit berdiri dengan pujian kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Buat sidang jemaat yang tidak bisa beribadah di tempat ini, biar
pemilik dari atas surga, Engkau yang memberkati, Engkau yang tolong, Engkau yang curahkan berkat-berkat-Mu bagi mereka. Lebih mereka yang kembalikan milik-Mu Tuhan, karena firman-Mu yang berjanji Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, senantiasa memberkati dengan penuh berlimpah Tuhan. Bahkan seisi keluarga, keluar masuk pekerjaan mereka, senantiasa Tuhan tolong dan Tuhan jaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hamba tetap berdoa Tuhan buat pekerjaan, usaha bisnis dan jemaat-Mu, bahkan pelayanan mereka, studi mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Engkau senantiasa campur tangan sehingga mereka boleh mendapat pertolongan daripada Engkau Tuhan. Kuasa-Mu yang hebat, kuasa-Mu yang ajaib, tetap Tuhan turunkan bagi sedang jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang menghadapi sakit penyakit, kami tahu Tuhan, bilur-bilur-Mu yang akan menyembuhkan mereka Bapa, sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan daripada Engkau. Kami yang datang dengan hati yang luka, kami datang dengan hati yang lemah, kami tahu Tuhan, Engkau pengobat kami satu-satunya, pengobatan kami yang ajaib, yang luar biasa. Engkau yang membalut setiap hati kami, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami juga akan pulang, biarlah Tuhan kami akan terima berkat anugerah. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan berdoa buat Oma Lumenta Tuhan yang datang dari jauh di tempat ini. Engkau yang tahu Tuhan kesetiaannya mengiring Engkau sampai hari tua, dia tetap setia kepada Engkau. Biarlah Tuhan jaga kesehatannya, lindungi dia Tuhan, kemanapun dia berangkat, kemanapun dia pergi Bapa. Kami berdoa pada hari Jumat dia akan kembali, biarlah Tuhan Engkau tolong Tuhan perjalanan ini sehingga boleh tiba tidak kekurangan satu apapun, tetap di tempat sana dia memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan pulang, kami akan terima berkat anugerah daripada Engkau. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita orang percaya berkata,